Tetua klan tua baru saja pergi. Keluarga Zhou segera bersatu dengan orang-orang dari gerbang pedang besar. Ingin merebut pasar kita, bahkan memukuli anggota suku kita yang berjaga. Keluarga Su dan Song juga mengirim orang, memaksa kita menyerahkan urat perak. Melawan mereka sampai mati. Paling buruk kita hancur bersama. Bagaimana kita bisa melawan kita bahkan tidak punya satupun di alam ki dan darah? Apakah kamu ingin seluruh keluarga Li yang berjumlah ribuan orang mati? Salam ketua klan. Hancur bersama. Hanya dengan badut-badut itu. Layak. Orang biasa tidak bersalah. Memiliki harta karun adalah kejahatan. Tanpa seorang ahli alam ki dan darah yang menjaga, kita tidak berhak menuntut syarat. Tidak ada alam ki dan darah. Sederhana saja aku akan menjadi ahli alam ki dan darah. Kepala keluarga telah menerobos alam ki dan darah. Tidak mungkin Anda baru berusia 17 tahun. Di dunia ini, belum pernah ada alam ki dan darah semudah ini. Ki dan darah berubah bentuk. Ini adalah ki dan darah berubah bentuk kepala keluarga Anda. Kemarin aku telah menembus gerbang langit ki dan darah. Aku dulunya adalah bos besar dari dunia biru. Terbunuh saat mencari masalah untuk adikku. Bereinkarnasi ke tubuh bocah lemah ini. Dan membangkitkan sistem penjahat besar. Selama melakukan kejahatan aku bisa mendapatkan poin penjahat. Poin dapat ditukar dengan hadiah. Dengan berbagai hadiah dari sistem aku memperoleh sumber daya yang sangat besar. Hanya dalam beberapa bulan aku menerobos alam ki dan darah. Hahaha, Li Xuanfeng, itu sangat lucu. Keluarga Li tidak ada artinya. Pemakaman besok, aku akan membuat mereka berlutut dan mengembalikan semua kekayaan mereka. Li Xuantong serahkan padaku. Setelah besok, Kabupaten Baihe tidak akan lagi memiliki klan Li Qingfeng. Berhenti, hari ini adalah pemakaman kepala keluarga tua. Tanpa izin tidak boleh masuk. Kau buta? Berani menghalangiku? Semuanya silakan masuk. Wang Wu dulu kau naik tahta berkat bantuan keluarga Li. Kau tidak bersyukur pun tak apa. Berani-beraninya kau datang membuat masalah. Hahaha, bersyukur. Kekuatan keluarga Li kalian sekarang bagaimana? Tidak bisa membedakan mana yang besar mana yang kecil ya? Dulu sekte pedang besarmu hampir musnah. Kau berlutut di depan pintu keluarga Li selama 3 hari 3 malam memohon perlindungan. Sekarang kau mau menggigit balik? Banyak omong, hari ini keluarga Li pasti binasa. Asalkan semua kultivator keluarga Li bunuh diri di tempat. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan orang biasa itu hidup. Yang menghina keluarga Liku akan habisi mereka, menolak tawaran baik, menerima hukuman. Saudara-saudara bunuh mereka semua tanpa ampun. Mulut besar sekali. Kau adalah kepala keluarga baru yang belum matang itu. Bahkan belum tumbuh bulu sudah berani datang untuk membunuh. Tulang leluhur keluarga belum dingin. Tak kusangka memelihara harimau malah jadi bencana. Malah berbalik menggigit tuannya. Anak ingusan. Hari ini aku akan menebasmu. Berikan aku es. Tuan Wang, jurus pedangmu masih perlu dilatih. Tidak mungkin. Kepala keluarga, ampuni nyawaku yang hina ini. Jangan pernah memprovokasi keluarga Li di kehidupan selanjutnya. Membunuh seketika tubuh fisik yang telah sempurna. Dia adalah alam ki dan darah. Cepat lari. Karena sudah datang. Tinggalkan semuanya di sini untuk mengantar leluhurku ke alam baka. Li Sige, jangan berlebihan. Kita punya tikus yang bersembunyi di kegelapan yang mendukungmu kan? Dia menemukanku. Benarkah alam ki dan darah? Kabur.
Asalkan aku bisa kembali ke keluarga Su, sang leluhur pasti bisa melindungiku. HMPH. Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Tidak. Kau membunuh tetua agung keluarga Su. Kau membawa bencana bagi keluarga Li. Saudara-saudara kita berjuang sampai mati. Patahkan beberapa giginya. Semut. Kepala keluarga perkasa. Kakak, bukankah kau bilang soal hubungan antar manusia? Kenapa tiba-tiba hubungan antar manusia terlalu merepotkan? Jadi selama aku bertindak, aku harus membasmi sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara, dengarkan perintah kepala keluarga ini. Bagi pasukan menjadi 3 jalur. Keluarga Zhou dan keluarga Zhang. Dan juga gerbang pedang besar. Semua akan dibasmi seluruh keluarganya. Tidak ada yang tersisa, bahkan ayam dan anjing. Dengan darah orang-orang ini beritahu dunia. Akibat memprovokasi keluarga Liku. Li Xuanzong membantai abis seperti ini. Keluarga Li, kalian akan mendapat balasan. Balasan, jika hari ini keluarga Liku yang kalah. Nyonya Zhou, apakah akan menyisakan keturunan keluarga Liku hidup-hidup? Setelah keluarga Li memusnahkan keluarga Zhou dan Zheng, keluarga Su yang merasakan tekanan, menarik keluarga Zheng, keluarga bangsawan terbesar di kota, berniat meminta pejabat pemerintah untuk bertindak. Hanya saja keluarga Zheng ini sepertinya punya niat lain. Yang mulia Bupati keluarga Li telah melanggar hukum kekaisaran. Seluruh keluarga Zheng, ratusan orang telah mereka bunuh. Mohon Yang mulia Bupati mengerahkan pasukan untuk memusnahkan seluruh keluarga Li. Untuk menjadi contoh. Segala sesuatu di dunia ini diatur oleh hukum kekaisaran. Kami menerima gaji dari kekaisaran. Tentu saja kami harus menegakkan hukum dengan adil. Masalah keluarga Li itu, ini adalah perselisihan internal antar keluarga bangsawan. Selama hukum kekaisaran dilaporkan dan dicatat terlebih dahulu, pejabat pemerintah tidak bisa terlalu ikut campur. Tetapi orang-orang keluarga Li itu sama sekali tidak melaporkannya. Aturan itu mati. Bahan-bahan sedang menunggu. Ini hanyalah klausul simbolis. Lagi pula, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Dan tidak ada orang tak bersalah yang dirugikan. Aku tidak akan ikut campur lebih jauh. Jangan khawatir leluhur Su. Jika keluarga Li benar-benar melakukan sesuatu yang keterlaluan, pemerintah tentu saja akan turun tangan untuk mengaturnya dengan ketat. Aku punya banyak urusan penting. Aku pergi dulu. Tuan Zheng, jangan pergi. Keluarga Zhengmu tidak takut. Dia mengancam posisi keluarga nomor 1 di Kabupaten Baihemu. Tuan Ling, menurutku adik kedua dari keluarga Sun di barat kota juga lumayan. Kau nikahi saja dia sebagai selir. Berusahalah untuk menambah beberapa keturunan bagi keluarga. Ayah, kau sudah pikun. Apakah sekarang waktunya membicarakan hal seperti ini? Kali ini keluarga suku. Lain kali giliran keluarga Zhengmu. Bukan kita tidak mengincar tambang perak mereka. Ayah keluarga Li, haruskah kita menekan mereka sedikit? Kamu benar-benar bodoh. Menekan calon ahli tingkat bawaan di masa depan. Siapkan hadiah. Kamu datang sendiri. Kita harus segera menarik mereka. Ya ayah, bos. Selamat karena telah menggagalkan konspirasi kekuatan musuh. Sekarang hadiah akumulasi poin akan dibagikan. Buff peningkatan kultivasi keluarga tingkat pemula telah diaktifkan. Kecepatan kultivasi anggota keluarga meningkat 10%. Bos, bakat kultivasimu telah meningkat ke tingkat ke-7. Bos, barusan aku mendeteksi kejadian mendadak. Musuh bebuyutanmu kepala keluarga Su baru saja dilelang, menghabiskan banyak uang untuk membeli pil ki dan darah. Tetua Agung membutuhkan benda ini untuk menerobos sistem lunak. Kamu salah besar. Bagaimana bisa kamu berteriak? Aku akan merampok pil darah dan ki yang mahal itu. Tidak mungkin, bos. Penjahat besar sepertimu mengganti nama. Merampok sistem lunak itu salah. Tapi bagaimana jika mereka bertemu bandit? Tidak akan menyalahkan kami kan? Tentu saja tidak akan menyalahkan kami. Kalau begitu aku akan membasmi kejahatan dan menolong yang baik. Menghancurkan bandit dengan pukulan keras juga tidak masalah kan? Terakhir kali aku memusnahkan keluarga Zhou dan gerbang pedang besar. Aku menghasilkan sedikit uang. Aku harus turun untuk memberi keuntungan pada bawahanku. Membangun kerajaan itu mudah. Mempertahankan kerajaan itu sulit. Hari ini aku akan mengadakan pertemuan keluarga.
Untuk menerapkan kebijakan baru, setiap anggota keluarga yang bertempur akan menerima santunan 50 tael. Para peserta pertempuran akan diberi hadiah 5 tael. Kedua sumber daya kultivasi seluruh keluarga akan digandakan mulai hari ini. Ketiga, aku akan menerapkan kebijakan kelahiran. Mendorong mereka yang melahirkan banyak anak. Keluarga akan memberi hadiah besar. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan hatiku? Tetua ketiga, aku tidak rela tapi harus rela. Selama keluarga bisa menjadi kuat, aku akan setuju bahkan jika aku harus menjual semua yang kumiliki. Aku bersumpah akan setia mengikuti kepala keluarga. Lapor, kepala keluarga baru saja mengonfirmasi. Desa Angin Hitam merampok karavan keluarga Su. Rombongan Suze tidak mampu melawan dan mundur. Di bawah terang bulan berani merampok keluarga bangsawan di Kabupaten Heheku. Keluarga Su benar-benar sampah. Tidak ada pilihan kali ini kita harus bertindak. Menegakkan keadilan. Kepala keluarga. Terakhir kali saat keributan di aula pemakaman kepala keluarga lama ada keluarga Su itu. Lagi pula harimau penjaga gunung dari Desa Angin Hitam juga memiliki kultivasi tingkat Ki dan darah. Kali ini jangan maju duluan ya. Kamu juga sudah lama tertahan sebelum tingkat Ki dan darah kan? Sungguh memalukan. Sudah 10 tahun. Kali ini keluarga Su mengawal pil Ki dan darah. Anak-anak keluarga Li, ikuti kepala keluarga untuk memusnahkan Desa Angin Hitam. Keluarga bangsawan Bai He bersatu padu. Sama sekali tidak mengizinkan orang-orang durjana ini berbuat semaunya. Bos, aku bisa melihatnya. Tetua Agung juga penjahat standar yang besar ya. Jika takdir tak diambil, maka akan tertimpa musibah. Tetua Agung. Kepala suku baru berusia 40 tahun ini sudah mencapai puncak kekuatan. Bakat kultivasinya benar-benar menyaingi monster dari keluarga Li itu. Jika aku memurnikan pil darah ini lagi, kekuatanku pasti akan bertambah pesat. Dan aku akan bisa mendominasi Bai He. Kepala suku tak terkalahkan di dunia. Keluarga Su tak berarti apa-apa. Keluarga Li juga tak berarti apa-apa. Li Sige tak berarti apa-apa. Meskipun berita tentang pil darah berasal dari keluarga Li. Tetapi setiap kali aku mendengar tentang keluarga Li, mengapa hatiku selalu merasa gelisah? Jika Li Sige berani datang, aku akan memelintir kepalanya dan menjadikannya bola untuk ditendang. Bagus sekali, aku ingin melihat bagaimana kau akan memelintir kepalaku, dan menjadikannya bola untuk ditendang. Kepala keluarga Li, harimau penjaga gunung, kau tidak menaruh hormat pada keluarga bangsawan Bai He. Maka aku datang, aku beri kamu dua pilihan. Berlutut maka hidup, melawan maka mati. Bagus sekali kau Li Sige. Aku tahu kenapa kau begitu baik hati, memberitahuku kabar pil darah dan energi. Ternyata kau seperti belalang yang menangkap jangkrik sementara burung kepodang mengintai di belakang. Satu orang melakukan satu perbuatan. Barang itu aku yang merampok. Orang itu aku yang membunuh. Kalau berani hadapi aku, semut, berani berteriak di depanku. Apa? Li Sige, kau keterlaluan. Kau pikir aku takut padamu? Mati kau. Kau masih terlalu lemah. Langit sialan, betapa tidak adilnya. Aku Zen Sanhu, seorang pria gagah berani berukuran 7 kaki. Lebih baik mati berdiri, daripada hidup berlutut. Cari mati. Tuan, ampunilah nyawaku, gudang harta karun ada di depan. Keringat dan darah rakyat yang dikumpulkan Black Wind Village selama bertahun-tahun. Sekarang semuanya menjadi milik Li. Setelah Tetua Agung berhasil menerobos. Selanjutnya adalah keluarga Su. Catat di aula leluhur. Kita akan menghitungnya satu persatu perlahan.
Tetua Agung meminum pil ki dan darah. Sudah 3 hari aku berkultivasi tertutup untuk menerobos. Aku tidak tahu apakah ini lancar atau tidak. Aku tidak akan mengecewakan harapan yang diberikan oleh Patriark. Aku telah menerobos gerbang langit ki dan darah. Selamat Tetua Agung. Keluarga Liku memiliki 2 ahli ki dan darah. Tetua Agung keluar dari pengasingan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa hal. Patriark Li. Aku sudah lama menunggumu. Dasar tua bangka, hari ini aku akan mengirimmu ke alam baka. Anak muda Li pada hari pemakaman ayahmu. Jika kamu patuh mendengarkan perkataan pemimpin gerbang pedang besar, keluarga Limu mungkin masih bisa meninggalkan beberapa keturunan. Hari ini keluarga Li akan dimusnahkan. Dosa ini, semua akan dibebankan padamu. Anak ingusan ini. Leluhur keluargamu Li di alam baka pasti akan memarahimu sebagai anak yang tidak berbakti. Hahaha. Kau tua bangka. Seekor tikus tua yang menjadi iblis. Berani lancang di hadapanku, mencari mati. Tidak bagaimana mungkin. Pengkhianat tua Xuanzong. Berani membunuh anakku. Bayar dengan nyawamu. Bagus pas sekali untuk mengorbankan pedangku. Li Sige baru saja memasuki alam ki dan darah. Bahkan bisa menahan Su Changqing yang sudah lama kuat. Tidak sesederhana itu. Keluarga Su akan terpaksa mengeluarkan kartu truf mereka. Haha. Baiklah. Orang tua ini akan mengorbankan tetes darah terakhir untuk keluarga. Pil pembakar darah. Umur terbakar. Tukar dengan pukulan terakhir. Bersaing untuk mencapai kesempurnaan ki dan darah. Li Sige. Makhluk jahat sepertimu akan menemaniku ke liang lahat. S. Jenius. Pergilah ke neraka dan jadilah jenius di sana. Orang tua itu tahu bahwa perang tidak mengenal tipu muslihat. Ah. Yang S adalah kamu. Leluhur. Bodoh bertarung sambil terganggu. Anak-anak Li dengarkan perintah. Naik gunung untuk membasmi akar rumput. Jangan sisakan satu pun, hidup kepala keluarga. Kepala keluarga Li, jangan salah paham. Saya Zheng Lingjun dari klan Zheng Dongjiang datang untuk mengucapkan selamat. Ternyata Patriark Zheng. Ada keperluan apa Anda memanggilku? Hahaha. Patriark Li baru saja memasuki tahap ki dan darah. Membunuh musuh yang sudah mahir. Hari ini kita bertarung, menggetarkan seluruh sungai, untuk merayakan kehancuran musuh bebuyutan keluarga Li. Aku Zheng telah menyiapkan hadiah kecil. Pedang berharga ini, ditempa oleh leluhur keluargaku dari batu meteor dari luar angkasa. Hari ini aku akan memberikannya kepada Patriark Li. Aku harap Patriark Li berkenan menerimanya. Terlalu berharga, aku merasa tidak pantas menerimanya. Pedang berharga untuk pahlawan. Jika kamu tidak menerimanya, berarti kamu meremehkanku Zheng. Bagaimana kalau kita bersaudara saja? Aku akan memanggilmu adikku yang terhormat. Kalau begitu hormat lebih baik daripada patuh. Lagu perjalanan. Salam kakak. Hahaha. Saudara yang baik. Tidak mengganggu urusan sukumu. Minum sampai puas. Kepala keluarga tidak akan bangun tanpa keuntungan.
Keluarga Zeng punya rencana besar. Peduli apa rencananya, yang masuk ke mulut adalah daging. Pedang yang bagus, mulai sekarang. Namamu adalah pemotong kekosongan, bos. Selamat atas tersingkirnya keluarga Su. Kau punya penjahat baru. Poin telah masuk. Sekarang mulai membagikan hadiah akumulasi poin. Buff peningkatan kultivasi keluarga diperkuat. Tingkat kesulitan terobosan anggota klan berkurang. Keluarga menerobos Fusa Jiangfa. Tingkat kesulitan terobosan anggota klan berkurang 16. Buff banyak anak banyak berkah telah aktif. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan teknik kultivasi tingkat Suan tingkat menengah seni. Bela diri, bakat telah ditingkatkan ke tingkat ke-6. Teknik kultivasi khusus pengantar seni roh tumbuhan. Teknik kultivasi khusus tingkat Tian tingkat menengah teknik sejati darah iblis bagian yang rusak. Apa efek dari buff banyak anak banyak berkah yang kamu sebutkan? Oh, itu meningkatkan kemungkinan kelahiran anak dalam keluarga sebesar 10%. Itu saja, bos. Buff banyak anak banyak berkah yang kamu bicarakan sekarang tidak boleh disiarkan lagi. Aku menerobos. Menjadi kesempurnaan fisik. Kesempatan telah tiba. Aku akan mengasingkan diri. Kali ini aku pasti akan menerobos alam ki dan darah. Sebulan setelah kehancuran keluarga Su, ulang tahun patriark keluarga Zeng, Li Sige dan rombongannya pergi untuk memberi selamat. Siapa orang ini? Berani duduk di kursi tamu utama di usia muda. Siapa lagi kalau bukan dia yang sedang naik daun? Patriark keluarga King Feng Li kan? Ah, lihatlah. Bahkan patriark keluarga Song hanya bisa duduk di posisi keempat. Anak ini punya masa depan yang cerah. Keturunan keluarga siapa ini? Benar-benar tidak tahu aturan. Kamu cukup pandai memilih tempat. Kursi tamu utama juga pantas diduduki oleh bocah ingusan sepertimu, yang keluar untuk berpetualang. Posisi apa yang diduduki, tergantung pada kekuatan, tergantung pada latar belakang. Singkatnya, tergantung kekuatan. Tuan tua, seberapa kuat dirimu? Beberapa orang di klan yang berada di alam ki dan darah, giliranmu untuk mengoceh di sini. Ya. Anak kecil, kau mencari masalah. Ternyata adalah tahap awal alam ki dan darah. Kau pikir kau punya kemampuan apa? Orang yang sudah puluhan tahun, baru berada di tahap awal alam ki dan darah. Para tamu terhormat sekalian, hari ini adalah hari ulang tahun Zeng. Anggap saja kalian memberiku wajah. Mari kita berdamai bagaimana, HMPH. Datanglah dua orang, minumlah segelas anggur ini. Anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi boleh. Secangkir anggur kedua ini, aku persembahkan untuk seorang teman beda generasi. Teman beda generasiku, adalah kepala keluarga King Feng Li, Li Sige. Ah. Teman beda generasi, keluarga Zeng ternyata begitu menjilat seorang pemuda. Li, Sing, Ge. Penghinaan hari ini, akan kubalas 100 kali lipat. Adikku tersayang, kakakmu silakan. Song Tiambo si tua bangka itu. Tidak perlu ditakuti, jika orang tua dari keluarga Song berani melanggar aturan. Keluarga Zeng kami tidak akan tinggal diam. Terima kasih kakak atas dukungannya. Adikku tersayang tunggu sebentar. Keluarga Zeng kami punya seorang putri. Bakatnya luar biasa. Aku ingin menjodohkan. Niat baik kakakku, aku menghargainya. Namun saat ayahku masih hidup, dia sudah menjodohkanku. Aku tidak berani melanggar wasiat ayahku. Karena adikku sudah punya tunangan. Kalau begitu kakakku lancang, hahaha. Tapi adik keduaku juga punya anak perempuan. Juga seorang putri kandung. Bagaimana kalau dijodohkan dengan pemuda berbakat dari keluarga Li? Ingin mengikat keluarga Li, sesuai keinginanku, cucu dari tetua agung, berusia 19 tahun, penyempurnaan alam tempat tubuh. Anak ini berbakat luar biasa, tidak akan mempermalukan keluarga Zeng. Aku puas dengan anak bernama Xing Chong ini. Perjanjian pernikahan antara kedua klan telah diputuskan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahat kakakku. Aku permisi dulu. Tuan Roh berteman baiklah dengan Li Sige. Kau melakukannya dengan sangat baik. Keinginan keluarga Zeng kami untuk kembali ke gerbang Lingsu. Mungkin semuanya akan bergantung pada anak ini. Kepala keluargaku dengar di pesta ulang tahun keluarga Zeng. Orang tua dari keluarga Song itu mencarimu untuk membuat masalah. Apakah ada luka di suatu tempat? Jika dia benar-benar bisa melukaiku, itu berarti kultivasiku tidak cukup baik. Sebaliknya keluarga Zeng mengusulkan pernikahan hari itu. Aku memilih Xing Chong. Pihak lain adalah putri langsung dari cabang keluarga Zeng. Ayahnya adalah saudara kandung kepala keluarga. Mohon kepala keluarga yang memutuskan masalah ini. Aku yang tua ini tidak punya pendapat.
dianggap cocok dengan cucuku Xingchong. Apakah ada kekhawatiran? Kenapa kamu terlihat sedikit tidak senang? Tidak ada, orang tua itu. Aku hanya merasa, ketika patriark lama di kampung halamanku meninggal beberapa minggu yang lalu, aku merasa langit akan runtuh. Sekarang tidak hanya keluarga yang semakin baik, bahkan keluarga Zeng yang terpandang datang secara sukarela untuk meminta pernikahan. Ini semua berkat kamu, patriark. Kakak-kakak, tidak baik. Aku baru saja mendeteksi seorang putri keberuntungan dengan tubuh suci iblis langit. Besok dia akan muncul di jalanan kota Qinghua di sebelah. Sebaiknya kamu segera menaklukkannya, putri keberuntungan. Mungkinkah dia adalah protagonis yang ditakdirkan untukku? Siapa yang tahu? Ini sangat bagus. 8 tahun. Itu memang tidak baik. Kakak, cepatlah pergi. Jika terlambat dia mungkin berada di tangan keluarga Song. Kenapa lagi-lagi keluarga Song yang menyebalkan ini? Kota Kabupaten Huazhen. Setengah roti yang tuan muda ini rampas. Anak pengemis kecil jilat sol sepatuku sampai bersih. Setengah roti ini kuberikan padamu. Tidak kumohon padamu. Diberi muka tapi tak mau. Di kota Qinghua ini belum ada yang berani menolakku. Pergi ke neraka. Merah sampai ungu. Keberuntungan ini membuat jiwaku bergetar. Anak keberuntungan legendaris. Ternyata seorang pemakan roti kecil. Kau ini siapa? Berani ikut campur urusan keluarga Songku. Aliang bunuh dia untukku. Ingatlah untuk punya mata di kehidupan selanjutnya. Ayahku adalah Song Tiancheng. Kau berani memprovokasi keluarga Songku, kau juga akan mati. Aku takut pedangku kotor. Apakah kamu ingin balas dendam? Ambil tongkat itu. Bunuh dia. Tidak berani. Baiklah. Bahkan jika dia adalah anak keberuntungan, tidak punya semangat juang seperti ini, tidak ada gunanya hidup. Tidak. Nenek. Nenek, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Kerja bagus. Mulai hari ini, kamu akan bermarga Li Wuyu bersamaku. Paman-paman. Makan pakai sumpit, aku hanya akan mengajarimu sekali. Kelilingi penginapan ini, jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Kau yang memukul anakku. Cincang dia jadi daging cincang. Kau, jangan sombong. Aku sudah mengundang Tuan Bupati. Siapa orang gila yang berani membuat onar di wilayahku? Tuan Bupati, orang asing ini. Cepat bunuh dia. HMPH anak muda, beraninya kau. Pasti kau sudah siap mati. Tangkap dia. 2 pencuri besar kecil yang melakukan eks di jalan ini. Bawa ke penjara, ingin membunuhku. Yang terakhir berkata begitu. Keluarga sudah berkumpul di bawah tanah. Beraninya kau pikir kau siapa? Tuan besar, lihat dia berani membantah. Cepat perintahkan untuk membunuhnya. Hahaha. Tuan Bupati, Anda salah orang. Keluarga Zeng Yuntao memberi hormat kepada Patriark Li. Saya telah dibutakan oleh pengkhianat ini. Mohon maafkan saya, Patriark. Dia. Aku serahkan padamu. Patriark, jangan khawatir. Panggil penjaga. Song Tiancheng berkolusi dengan kultivator iblis. Merencanakan pemberontakan. Bawa dia ke penjara. Akan dipenggal besok. Aku pergi. Kakak hebat sekali. Selamat telah menyerap putra keberuntungan. Keberuntungan keluarga langsung naik 1 tingkat. Dari warna merah menjadi warna biru. Gedung Yuebin.
Selamat Tuan. Dia adalah Tuan muda. Bagus sekali, bagus sekali. Akan ada hadiah besar. Nenek, sekarang aku juga punya keturunan. Garis keturunan tidak terputus. Tolong penuhi permintaanku. Aku ingin masuk tim penegak hukum. Anak durhaka, ayahmu mati di tim penegak hukum. Kau masih ingin aku mengirim orang berambut hitam ke orang berambut hitam. Ayah mati demi keluarga. Aku selalu bangga. Aku juga ingin seperti ayah. Jika aku bertarung sampai mati, biarkan anakku berbakti menggantikanku. Pergilah. Kalian 3 generasi kakek nenek punya sifat keras kepala yang sama. Tunggu bakat anak ini. Kenapa kakekku begitu buruk? Cepat panggil tetua agung segera. Cepat pergi. Hahaha, langit akan membangkitkan keluarga Liku. Kamu tidak salah meraba. Sungguh. Bakat tingkat 7. Keluarga Liku ternyata memiliki seorang jenius luar biasa dengan bakat tingkat 7. Tingkat 7, tingkat 7. Cucu buyutku adalah tingkat 7. Ya Tuhan, lindungilah aku. Anak ini lahir seperti batu giok mentah. Beri nama Li Qiyu. Sampaikan dekritku, hal hari ini. Siapapun yang berani membocorkan setengah kata pun kepada dunia luar, akan dihukum sesuai aturan klan. Kenapa panik? Tian Cheng kembali membuat masalah. Pergi temui anak keluarga Zeng itu dan beri salam. Beritahu dia, uang akan kukirimkan padanya lain kali. Bukan begitu Patria, Tuan muda telah dijebloskan ke penjara kematian. Anak keluarga Zeng itu telah menjalin hubungan dengan keluarga Li Qinghe. Menyusun banyak tuduhan untuk Tuan muda kedua. Mereka kali ini berniat membunuhnya. Keluarga Li lagi keluarga Li. Bagus keluarga Li. Kali ini kalian yang menyerang duluan. Jangan salahkan aku jika... Setelah keberuntungan keluarga meningkat, Li Sige memutuskan untuk mengadakan dahului seleksi darah baru. Untuk mengangkat bakat dari cabang samping ke keluarga utama. Untuk memperkuat kekuatan keluarga secepat mungkin. Berkedip 4 kali, bakat masuk peringkat, adalah bakat tingkat 9. Keluarga kepala desa melahirkan tokoh, di masa depan akan menjadi tetua yang berkuasa. Bakat tingkat 9, bagus. Li Xingzong. Lima. Apa? Bakat tingkat 8. Benar-benar bakat tingkat 8. Surga memberkati klan King Feng Li kami. Perintahkan, segera kawal darah baru kembali ke klan. Bakat tingkat 8. Seorang Li Sige dari keluarga Li sudah membuat kami sesak napas. Datang lagi satu. Apakah masih ada tempat bagi keluarga Songku untuk berdiri di Kabupaten Baihe? Tuan rumah perintahkanlah. Orang tua ini akan pergi sekarang. Pasti akan memusnahkan semua darah segar keluarga Li. Singa menerkam kelinci. Juga mengerahkan seluruh kekuatan. Aku akan pergi sendiri. Akun ini yang menyakiti adik keduaku. Aku akan mengambil sedikit bunga terlebih dahulu. Ternyata adalah alam ki dan darah. Siapa lagi tuan rumah atau tetua dari keluarga ini? Bocah Li Yanzhao, tetua ke-6 keluarga Li. Hari ini bisa bertemu dengan senior alam ki dan darah. Sungguh keberuntungan 3 kehidupan. Tidak tahu teman senior ini berasal dari mana. Bukan teman. Sudah hampir selesai. Terima saja dengan patuh.
Tetua yang memimpin terluka parah. Murid keluarga Li yang tahu mereka tidak bisa menang mulai melarikan diri dengan panik. Tidak, ini tidak bisa terus begini. Keturunan baru keluarga Li Ku akan terkubur di sini. Para putra keluarga Li, ikuti aku menghadapi musuh. Lindungi keturunan baru keluarga Li. Semuanya mati. Aku tidak bisa mati di sini. Beraninya kau bajingan. Dua orang di alam ki dan darah. Kedua tetua keluarga Limu ternyata juga menerobos alam ki dan darah. Pencuri, jangan lari. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Sejak menerima kabar kelahiran seorang jenius dengan bakat tingkat 8, kami berdua segera datang untuk menyambutnya. Hal ini belum pernah disebutkan kepada orang ketiga. Bagaimana orang ini bisa tahu? Hal ini jelas tidak sesederhana itu. Cepat kembali laporkan ke kepala keluarga. Gagal. Tetua kedua keluarga Li juga menerobos alam ki dan darah. Mereka sekarang 3 ki dan darah dalam satu sekte. Betapa kejamnya surga terhadap keluarga Songku. Takdir ada pada Li. Kepala keluarga tidak bisa menunggu lagi. Harus bersatu dengan keluarga lain. Bertindak lebih dulu untuk menang. Kakek buyut Anda sudah keluar dari pengasingan. Jika orang tua ini tidak keluar dari pengasingan lagi, warisan 100 tahun ini akan hancur di tangan kalian sekumpulan bajingan. Chunhua pergi. Atas namaku. Undang secara rahasia kepala keluarga Lu Yuansen dan Chen. Rahasia diundang. Di dalam Kabupaten Qinghe, beberapa kepala keluarga yang dekat dengan keluarga Song berkumpul. Sebuah konspirasi yang menargetkan keluarga Li sedang direncanakan secara diam-diam. Tanpa basa-basi, malam ini aku mengundang kalian semua, adalah untuk membahas pemusnahan klan Li Qingfeng. Tetua Song, perseteruan antara keluargamu dan keluarga Li. Kami tidak berniat ikut campur. Permisi. Bodoh. Keluarga Li berambisi menaklukkan keluarga Su. Kalian ini benar-benar berpikir bisa tetap bersih. Selama keluarga Li dimusnahkan, keluarga Song bersedia menyerahkan 50% aset. Dibagi rata untuk kalian semua. Sumber daya keluarga Li, keluarga Song tidak akan mengambil sepeser pun. Ah, tetua benar sekali. Menghapus iblis dan melindungi jalan. Tugas kami adalah kewajiban. Bagus. 5 hari kemudian larut malam. 5 keluarga bersatu. Para ahli keluar semua, menghancurkan lembah Qingfeng. Kepala keluarga Chen, kamu datang larut malam. Ada urusan apa? Hal yang ingin aku katakan, menyangkut kelangsungan hidup keluarga Li. Tetua keluarga Song Songzong keluar dari pengasingan. Bergabung dengan 4 keluarga kami, akan menyerang lembah Qingfeng dalam 3 hari. Keluarga Song licik, keluarga Chen Ku bersedia menjadi mata-mata, berbalik dan menyerang, membantu keluarga Li menghancurkan bandit Song. Kepala keluarga Chen sungguh mulia, kebaikan ini akan kuingat di keluarga Li. Aku melihat keluarga Song ini sangat ingin mati. Kepala keluarga, sangat mendesak. Aku baru saja mendengar semuanya. Bahkan aliansi 5 keluarga, berapapun yang datang sama saja, aku akan mengirim mereka semua ke alam baka sekaligus. Tetua kedua memegang surat perintahku, untuk memanggil semua keluarga bawahan kembali bertahan di markas. Tetua pertama membawa surat tulisan tanganku. Pergi ke kota Dongjiang temui Tuan Zhengling. Baiklah, orang tua dari keluarga Song itu punya keberanian besar. Panggil kuda, aku akan pergi sendiri ke keluarga Li. Kamu bukan tandingan Song Zong. Leluhur, anak Li Sige ini memiliki takdir yang luar biasa. Dia pasti adalah anak takdir legendaris. Menambah bunga di atas sutra itu mudah. Memberi arang di saat dingin itu sulit. Malam ini aku sendiri akan... Tetua Song yang terhormat, keluarga Li bahkan tidak punya penjaga. Benar-benar tak berdaya. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi keluarga Qingfeng Li. Masuklah, tidak ada yang tersisa. Ah, tembakan panah. Ada jebakan cepat mundur. Kenapa panik? Ada aku di sini.
Para kepala keluarga sekalian, ikuti aku menerobos formasi. Kekuatan monster tua ini ternyata begitu kuat. Bisakah Li Sige menahannya? Keluarga Song yang manis, gerbang keluargaku, juga tidak bisa dimasuki oleh kalian orang-orang tak berguna. Ki dan darah tahap tengah. Kau ternyata menerobos lagi. Bakat kelas 6 yang dianugerahkan sistem. Satu-satunya di seluruh Baihe. Jika kamu datang 2 hari lagi, aku akan mencapai kesempurnaan. Malam ini, aku akan menggunakan kepala kelima patria keluarga kalian. Untuk mengorbankan para pahlawan keluarga Li yang telah gugur. Li Sige dan Song Zong telah bertarung ratusan ronde. Untuk sementara, sulit untuk membedakan pemenang. Just kecil. Aku lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sementara itu, medan perang darat. Tetua Agung Li Xuantong berlumuran darah. Dikelilingi oleh 5 ahli tingkat Ki dan darah musuh. Li Kae. Ayo ke atas. Chen Suyao. Pergilah ke S. HMPH. Chen Suyao. Pengkhianat kamu. Burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali. Tuan Muda Song, zaman telah berubah. Ah. Keluarga Chen berbalik melawan. Ternyata kalian sudah bersekongkol. Song Zong, waktumu telah tiba. Satu jurus menentukan hidup mati. Bagaimana? Aku akan menebasmu. Tahan untukku. Zheng Lingjun. Kau bajingan. Tuan rumah abadi. Mundur, cepat mundur. Ingin pergi. Teknik mencari pedang. Hahaha, adik bijak. Setelah hari ini, di Kabupaten Baihe tidak ada lagi yang berani mengganggumu keluarga Li. Terima kasih kakak atas bantuanmu. Rubah tua. Tidak ada keuntungan, tidak ada pagi. Senior tua. Sudah menonton begitu lama. Tidak keluar untuk bertemu. Teman kecil, aku orang tua ini. Takut kamu tidak bisa mengalahkan monster tua keluarga Song itu. Datang untuk membantu. Tidak menyangka, teman kecil sudah memiliki kekuatan di tahap tengah Ki dan darah. Sama sekali tidak perlu orang tua ini bertindak. Teman kecil, pernahkah kamu mendengar tentang gerbang Lingsu Yangzu? Gerbang Lingsu memiliki ahli tingkat Senfu yang menjaga, memindahkan gunung dan membalikkan laut umur mencapai 3000 tahun. Di tanganku, ada kuota yang telah ditentukan untuk langsung masuk gerbang Lingsu. Dengan bakatmu tinggal di Kabupaten Zihe hanya menunggu kematian. Ikuti aku, dijamin kamu akan menjadi naga. Niat baik senior, bocah ini berterima kasih. Apa katamu? Kamu menolak? Akar milikku Li Sige ada di klan Li Qingfeng. Jalanku adalah membawa keluarga ke puncak.
Baiklah. Teman kecil, jika kamu punya ambisi besar, aku yang tua ini tidak akan memaksamu. Selamat tinggal. Kepala keluarga, pasukan musuh telah kalah total. Sampaikan perintahku. Jika akar tidak dicabut, akan tumbuh lagi saat musim semi datang. Tetua Agung Kepala Keluarga Chen, bawa orang-orangmu dan bertindak terpisah. Yan, 4 keluarga Lu, tidak ada yang tersisa. Mulai hari ini, di Kabupaten He hanya keluarga Li yang berkuasa. Sejak klan Song dimusnahkan, sudah beberapa hari berlalu. Aku Chen bersedia membawa seluruh klanku untuk tunduk di bawah Tuan Iblis keluarga Li. Selama beberapa generasi, menghormati keluarga Li sebagai yang teratas. Menjadi bawahan keluarga Li, maka harus patuh tanpa syarat. Jika ada pelanggaran, tubuh dan klan akan musnah. Jika ada pengkhianatan, langit dan bumi akan memusnahkan. Chen Suyao menghadap ketua sekte. Hahaha, orang yang tahu waktu adalah orang bijak. Pahala bagi klan Chen 1/10 dari rampasan perang. Kali ini memusnahkan 4 klan, memperoleh 50.000 tael emas, lebih dari 100 kitab teknik kultivasi dan seni bela diri, 8 tambang, kepala keluarga. Sebenarnya masih ada 2 sisa keluarga Song di kantor Kabupaten Baihe. Kedua orang itu bekerja di kantor kabupaten. Sulit bagi kami untuk bertindak sekarang. Tetua Agung, Anda harus segera pergi. Kedua orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Yang Mulia Bupati, keluarga Li benar-benar melampaui batas. Ini pemberontakan, cepat kirim pasukan untuk membasmi mereka. Benar, keluarga Li mereka benar-benar tidak menaruh hormat pada pemerintah. Pasukan kekaisaran adalah peliharaan keluargamu. 3 ahli tingkat Ki dan darah. Berapa banyak pasukan yang harus dikirim agar ketiga tuan ini puas? Kalian masih punya muka untuk menangis? Menyerang lebih dulu, malah seluruh keluarga dimusnahkan. Aku bahkan tidak tahu dari mana kalian mendapatkan muka. Orang-orang dari keluarga Li telah tiba. Kalian pergi ke halaman belakang untuk berlindung dulu. Salam hormat Tuan Bupati. Aku orang tua ini tidak akan bertele-tele lagi. Tolong serahkan Yui dari keluarga Song kepada Tuan Bupati. Kau Tetua Li memang sangat terus terang. Langsung sampai lancang. Orangnya ada di halaman belakang. Bukan, Anda juga cukup terus terang ya. Tidak akan menawar sedikit pun? Ah, jika aku menawar, apakah aku masih punya kesempatan sekarang? Cukup sudah. Setelah Song Tianzhou, jabatan Bupati kosong. Li Xingzong dari keluarga Liku sangat ingin mengabdi pada pengadilan. Aduh, hal ini sulit dilakukan. Kapten wilayah memegang kendali militer satu wilayah. Penunjukan ada di tangan pemerintah daerah. Aku hanya punya hak memberi saran. Aduh. Tambahkan 1 peti lagi. Ya ampun, banyak orang yang mengawasi. Aku akan sangat kesulitan. Aduh, jangan pergi. Setidaknya tawar harganya. Terbang. Kau menghancurkan keluarga Song kali ini. Kita mendapatkan poin penjahat yang sangat besar. Kita bisa meningkatkan level geng 2 tingkat. Astaga, apa untungnya geng 2 tingkat? Peningkatan level keluarga. Hadiah. Formasi pengumpul roh tingkat 1. Formasi pelindung klan tingkat 1. Tubuh Dao murni bawaan. Panji 100 hantu. Kepala klan, kapten daerah telah ditangkap. Keluarga Li kita akan menguasai semuanya. Datang di waktu yang tepat. Juga kepala klan, soal Li Wuyu. Sebaiknya kau memeriksanya. Kondisinya belakangan ini tidak begitu baik. Tanpa kekhawatiran. Paman. Kenapa tidak bicara dengan anggota sukumu? Ada yang mengganggumu? Aku tidak mau peduli pada mereka. Paman kamu sudah lama tidak datang.
Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Bagaimana mungkin? Paman hanya berurusan dengan orang jahat. Orang jahat. Aku akan mengalahkan semua musuh paman. Li Wuyu, sadarlah. Paman, aku ingin berlatih. Baiklah, baiklah. Paman akan membawamu ke perpustakaan besok. Kamu bisa memilih teknik kultivasi apapun. Ini semua adalah teknik kultivasi tingkat Xuan. Pilih satu sendiri. Teknik darah iblis sejati. Gadis kecil ganti yang lain. Ini adalah teknik jahat yang diberikan oleh sistem sebelumnya. Bisa menyerap kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri. Gadis kecil ini memang memiliki tubuh suci iblis langit. Ditambah lagi berlatih teknik darah iblis sejati. Aku benar-benar membesarkan iblis kecil seperti apa. Penyempurnaan ki dan darah. Sudah jadi. Sistem. Buka panel keluarga. Selama kamu berlatih kakak tertua. Keluarga kita. Kekuatan tempur keluarga melonjak pesat. 45 orang di alam fisik. Alam ki dan darah termasuk tambahan baru Jiang Dao. Meningkat menjadi 4 orang, bertapa setahun, menjadi kuat sambil berbaring. Inilah manfaat memiliki keluarga besar di belakangmu. Menyambut patriark keluar dari pertapaan. Bagaimana kondisi anggota baru keluarga? Xing Zong dan Li Wu telah mencapai penyempurnaan tubuh. Adapun Li Wuyu yang dibawa kembali oleh patriark. Dia berumur 9 tahun ini, sudah mencapai tahap awal alam fisik. Alam fisik di usia 9 tahun. Benar-benar pantas disebut putri keberuntungan. Lebih gila dari cheatku. Bagus, ada penerus. Tuan muda dari keluarga patriark dipukuli di pasar. Rumput Jueming, paman ini uang perak untukmu. Tidak perlu mencari kembalian, tunggu. Tuan muda ini akan membayar 10 tael emas. Aku mau. Yang datang duluan yang dilayani. Barang ini sudah menjadi milik teman muda ini. Anak kecil 50 tael emas. Berikan rumput itu padaku, tidak dijual. Tidak mau minum anggur yang ditawarkan, mau minum anggur paksa. Rebut saja untukku. Mencari mati, bunuh dia untukku. Ayahku adalah hakim daerah, dia akan menanggungnya. Kedua anak kecil itu, jangan mempermalukan keluarga Li kita. Tempatmu sendiri harus kamu rebut kembali. Itu Paman Yanwu. Kalian berani memukulku. Ayahku adalah hakim daerah yang baru diangkat. Ayah. Kamu harus membalaskan dendamku? Siapa yang melakukannya? Berani memukul anakku. Orang dari keluarga Li. Mereka juga punya ahli yang melindungi secara diam-diam. Bagus sekali keluarga Li. Aku baru saja menjabat. Kau sudah menginjak kepalaku. Dengan adanya kalian rakyat jelata ini. Bagaimana aku bisa memerintah kantor daerah? Bupati yang baru menjabat Gu Ziting. Sebelum pergi dia berpesan khusus. Keluarga Li ini sedang berjaya. Sebaiknya jangan berkonfrontasi langsung. Tuan, apakah masalah ini perlu dibicarakan lagi? Aku akan menghindari ketenarannya. Tuan, aku ini berada di alam ki dan darah. Perintahkan Bupati Li Xingchong. Karantina seluruh kota. Tidak boleh ada seekor lalat pun yang terbang keluar. Yang mulia Bupati, Li Xingchong menolak mematuhi perintah. Bagus sekali Li Xingchong. Berani memberontak. Tabuk genderang, kumpulkan pasukan. Aku akan pergi ke kamp utama untuk menangkapnya sendiri. Li Xingchong melanggar perintah militer. Ikut aku ke kamp utama untuk menangkap orang itu. Yang mulia Bupati, induk babiku sulit melahirkan. Aku harus kembali untuk membantu persalinan. Tuan, istriku ada di rumah. Aku harus pergi. Li Xingchong, kamu melanggar perintah ini. Sama saja dengan makar. Tangkap dia. Saudara-saudara, sampaikan kepada Tuan Zhao. Kalian makan dari siapa? Makan makanan keluarga Li. Memakai pakaian siapa? Memakai pakaian keluarga Li. Untuk siapa kalian mengabdi? Bersumpah setia pada keluarga Li. SSS. Berkhianat. Semua berkhianat. Hari ini aku akan membunuhmu dulu, pengkhianat. Orang dari keluarga Liku. Kau berani menyentuhnya di Kabupaten Baihe. Tidak boleh ada orang sehebat dirimu.
Selamat datang kepala keluarga. Kepala keluarga Li, ampuni nyawaku. Di Kabupaten Baihe, mulai sekarang jika kamu bertemu anggota keluargaku Li, tundukkan kepalamu dan jadilah manusia. Li Xingye. Li Xing. Antar Tuan Bupati kembali ke kediamannya. Ya. Aku harap kamu tidak mencari jalanmu sendiri. Ming berikan surat ini kepada Zhang Hu. Kirim ke kota prefektur. Langit di Kabupaten Baihe ini terlalu gelap. Setelah Zhang Hu dan yang lainnya pergi bersamamu, mereka tidak pernah kembali. Keluarga Li, betapa kejamnya dirimu. Kamu pergi sendiri di malam hari. Tinggalkan Kabupaten Baihe, jangan pernah kembali lagi. Lalu bagaimana denganmu? Cepat pergi. Pastikan surat itu sampai. Apakah kamu mendengar suara? Sepertinya ada.